So that's for number 1. I think now we can continue to number 2. All right, let's go on to number 2. Thank you, Harry, for the rose. Number 2, C. Okay, C. Udin C, flying swag C. Okay, what about others? Others, ada yang mau coba jawab lagi? Coba number 2. She, C. Number 2. Okay, C, ocean surface does. Alright, C. Okay, Nurvita B. Okay, ada yang beda. Nurvita says that the answer is B. Let's check ya. Oke, let's check. I mean C. Oke. Berubah pikiran ya Nurvita ya. Berubah jadi C ya. Oke. So, all of you says that the answer is C. Semuanya C ya. Okay, there's no other answer, right? Okay, let's just check it out. Okay, in most parts of the globes, nah ini, double bubble A. Alright, okay, thank you for trying. And now let's see ya. In most parts of the globe, ini ada most parts in. Di depannya ada preposition, maka ini prepositional phrase. Ada preposition, ketemu the globe juga prepositional phrase. Maka yang sebelum koma ini semuanya masih berbentuk prepositional phrase ya. Jadi in most parts of the globe, nah itu adverb of place-nya gitu, kata keterangan tempat. The bla 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 not exceed roughly 31 degrees centigrade. Nah, gini. Jadi sesudah the ada kosong terus ada not, ya kan? Jadi not ini dia nggak bisa sebelumnya dia pasti butuh hi, thank you IGN for the rose. Jadi not ini sebelumnya pasti butuh kata bantu. Ya, pasti butuh kata bantu atau auxiliary verb. Pasti. Ya, jadi not itu nggak bisa misalnya setelah subjek langsung not kayak yang A misalnya. Ocean surface not, nggak bisa ya, nggak bisa ocean surface not subject langsung not, itu nggak bisa. Jadi sesudah subject butuh auxiliary verb dulu baru not. Nah, kalau kita lihat pilihannya, kalau yang B ocean has, oke, ini jadi subject, ini jadi verb ya kan. Kemudian has a surface not. Thank you Grillet. Ini nggak bisa karena tidak ada tidak ada auxiliary verb-nya di samping not-nya gitu. And then kalau yang si ocean surface does not, ya bisa ada auxiliary verb does, right? Ada auxiliary verb does, jadi does not gitu. Kalau yang ini ocean has surface not, nggak bisa juga. Karena kan ini kalau kita lihat nih, ini ada has ketemu verb 3, ya kan? Has ketemu verb 3. Kalau kita mau buat dia bentuk negatif, harusnya has not gitu. Ya, jadi the answer is C, right? Ya, jadi the ocean surface ini adalah subject, kemudian does not exceed ya, does not exceed di sini adalah bentuk verbnya, dia kalimat negatif, right? Oke. Aman ya, number 2 ya. Ya, I think everybody says it correctly. Okay, so we can go on to number 3 ya. Kita bisa lanjut ke number 3. Blah blah blah, which climatologists have determined is the wettest place on Earth, not underwater, is a spot on the island of Kauai. Oke, coba telaah dulu kalimatnya pelan-pelan. Thank you Griddle Check. Apa? Kita butuh apa di sana? Flying swag, the place. Oke, ada lagi yang lain. Acar Nurvita Nomor 2 itu skill berapa? Itu kayaknya yang skill-skill awal ya, yang tentang subject verb. Subject ya, butuh subject ya. Oke, semuanya jawab ada jawaban lain, semua ya. Oke, kita cek ya. Number 3.
Di sini ada beberapa kata kerja ya. Pertama ada have, kata kerja. Which climatologists have determined, ada is, kata kerja lagi. Is the wettest place on earth not underwater, is lagi. Is a spot on the island of Kauai. Nah, masing-masing verb itu harus ada subjeknya ya. Let's check. Kalau yang have ini, bla bla bla, which climatologists have determined. Have, nah berarti yang have ini adalah verb untuk siapa? Climatologist, right? Ya, bla bla bla, which climatologists have determined is. Nah, is itu verb untuk siapa? Verb untuk siapa? Berarti kan di depan ya kita lihat subjeknya ya. Which climatologists have bla 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 determined is the wettest place on earth not underwater is. Jadi is itu the place. Kemudian ada is lagi, not underwater is a spot. Oh, oke, alright, baru nggak. Ya, jadi is ini verb untuk si subjek yang hilang, right? Jadi kita butuh subjek di sini kan. Bla bla bla, subject which gitu. Subject which climatologists have determined. Nah, jadi which climatologists have determined ini adalah satu klausa dia, klausa kata sifat, right? Halo Penda, thank you for joining. Oke, jadi which climatologists have determined ini satu klausa. Nah, di satu klausa ini udah ada subjek verbnya. Climatologist adalah subjeknya, terus have adalah verbnya. Terus is ini adalah subjek untuk hi, thank you for the orange heart Penda. Si is ini adalah verb untuk si subjek yang hilang di depan, right? Nah, terus ini adalah on earth not underwater is a spot. Nah, kalau yang is ini bentuk apa ya? Bentuk inversi dia. Bentuk inversi. Jadi is a spot. Ya, a spot ini adalah subjek ya, subjek untuk si yang ini verb inversi, verb subjek. Oke, jadi yang have verb milik si climatologist, terus is adalah verb milik si a spot. Alright, jadi kita butuh subjek untuk si is yang ini. Oke, is yang kedua ini, verb yang kedua is. Berarti kita butuh hanya subjek ya. Berarti yang mana? Kalau kita lihat pilihannya dari A sampai D yang berbentuk subject only is A, right? Nah, the place. Jadi the place which climatologists have determined. Jadi which climatologists have determined ini adalah klausa kata sifat yang memodify si subjeknya, menjelaskan si subjek adalah the place ya. Jadi the place itu adalah tempat yang climatologists have determined. Kenapa dia is the wettest place on earth? Not underwater is a spot on the island of Kauai. Okay, so number 3 the answer is A. Kita butuh subject gitu. Thank you Ditya for the rose. Oke, lanjut ya. Number 3 aman ya. Coba kita ke number 4. Kemarin nggak live Kamis, kemarin enggak, sorry. Iya kemarin nggak live, soalnya nggak sempet. Kemarin nggak sempet pagi ngajar, terus iya malamnya ada acara jadi nggak bisa. Oke, what about number 4? What do you think? Double bubble B, Bella B, oke, Acar B, Flying Swag B. Thank you Bella for the rose. Aduh banyak yang kasih mawar nih hari ini, makasih ya. B, oke. I am yours, B juga. Cat lovers bisa. Oke, apa yang salah dengan B? Ya, jelas banget ya. Ini salah ya. Jelas banget lah. So obvious, like so visible, right? Karena ini ada modals. Nah, ini ada modals. Ada modals. Skill berapa kemarin? Ya, skill baru-baru ini ya, baru-baru.
kayaknya. Nah, jadi kalau ada modal, sudahnya pasti ada kata kerja, dan kata kerjanya harus bentuk base form. Harus bentuk base form. Kalau di tes asli adakah soal kayak gini? Nggak tahu, ada bisa jadi. Bisa, ada kok. I've ever found. Pernah ketemu kok soal kayak gini. Miss live sampai jam berapa? I don't know. Probably around 2:30. Yeah, probably around 2:30. Alright, so let's continue to number 5. Less plants grow in the poor taiga soils beneath the trees. Okay, what about number 5? Aku Budi. Ya. Aku Budi gitu. The answer is A. Double bubble A, Acer A. Oke, yang lain. A, everybody says A. Okay, Panda A, viewer. Puput A, I am yours A. Okay, let's see. Less plants ya. Di sini ada bentuk quantity-nya less, ya kan? Ingat ya, less itu diikuti benda yang tidak dapat dihitung, right? Ya, apa tadi? Ya, less itu diikuti benda yang tidak dapat dihitung seharusnya. Nah, tapi di sini diikuti dengan plants ya. Kita lihat plants-nya kan tidak digarisbawahi. Berarti ini bisa jadi patokan kita gitu. Plants-nya tidak digarisbawahi, berarti dia benar. Berarti plants ini berakhiran S, ya kan? Berarti dia jamak. Benda yang jamak itu pasti benda yang dapat dihitung gitu. Benda yang tidak dapat dihitung itu tidak punya bentuk jamak, right? Maka ini plant sudah bisa dipastikan dia adalah benda yang dapat dihitung gitu. Berarti nggak bisa kuantitinya less, it's supposed to be fewer, right? Yes. Jadi less di sini harusnya fewer. Okay, so the answer is A. Gitu. Oke. Aman ya, kayaknya aman-aman aja deh dari tadi ya. Oke, lanjut number 6. Number 6, double bubble C. Acer C, Bella C. Cat lovers bisa apa? Bisa ya, bisa. Bisa gitu maksudnya, bisa jawab. Flying swag D, thank you Rizky. I am yours C. Oke, ada yang jawab dia. Flying swag D ya. Oke. I'm yours C, Sekar C. C deng, oke ganti. Ganti jawaban. Oke, mengikuti arus atau gimana nih? Mengikuti arus atau memang mau ganti? Memang mau ganti ya kali ya. Oke, C ya, C semua berarti ya. Oke, let's check. Vast reserves of oil and gas is located in the Gulf of Mexico. Oke, kita lihat dulu subjeknya apa. Subjeknya adalah vast reserves, right? Nah, ini subjeknya. Vast reserves, ini subjek. Subjeknya apa nih? Tunggal jamak, subjeknya jamak. Reserves, ya kan? Berakhiran IS. Subjeknya subjek jamak, terus ada of oil and gas. Nah, oil and gas ini adalah objek untuk preposition of ya. Jadi object of preposition itu selalu kata benda, maka oil and gas itu aman. Itu nggak ada yang salah di sana, itu benar ya. Kemudian vast juga benar. Vast itu kan adjective, kata sifat, dia memodify si reserve. Yang A benar, yang B benar. Oke, kita cek yang C. Vast reserve of oil and gas is. Nah, kita ketemu verb di sini ya kan. Ini verb untuk siapa? Verb untuk subjek. Subjeknya tadi adalah vast reserve. Is ini adalah verb tunggal, sementara vast reserve adalah subjek jamak. Ya, nggak bisa. Harusnya ini are, right? It's supposed to be are, so the answer is C. Harus jamak. Yay! Good job everyone. Semuanya jawab benar. Oke, aman ya. Lanjut ke number 7. Coba number 7, guys. What do you think the answer? Please drop your answer on the comment section below.
Helium, okay, B ya, B, alright. Everybody says B, everybody says B, okay. B, it should be tasteless, Luka sembiring, okay. Let's see. Helium is a colorless, odorless, taste element often used to inflate balloons. Yeah, it's obvious, right? The answer is B. Karena ini ada wait. Helium is colorless, odorless, oke. Jadi ini ada elemen ini kan kata benda, ya kan? Nah, yang di belakang-belakangnya ini semuanya adjektif yang memodify dia, ya kan? Yang bisa memodify sebuah noun itu adalah adjective, right? Maka karena ini kan pakai koma-koma nih, berarti dia nih satu series gitu, ya, satu kesatuan gitu. Jadi colorless ini adjective, odorless ini adjective, taste itu bisa noun, bisa verb. Yang jelas dia bukan adjective, right? Maka dia tidak paralel dengan colorless dan odorless. Sementara dia di sini memodify si. Wow, thank you Eric. Thank you so much for the rose. Thanks Eric. Ya, jadi ini taste ini beda sendiri ya. Harusnya kan dia adjective juga karena dia memodify si elemen gitu. Jadi colorless, odorless, tasteless element. Jadi baru dia paralel semua, right? So it's supposed to be tasteless. So the answer is B. Okay. Lanjut ya, kita lanjut number 8. Number 8. Number 8, C, villages. C, okay. Everybody say C, or is there any other answer? C, it should be village. Okay, ada lagi? Okay, let's check. Karena ada every harusnya singular setelahnya. Yeah, very good. Kalian ketemu ya kata kuncinya ya. Kata kuncinya every. Ya, jadi number 8. The common was the heart of every. Ya. Of every. Every ini sesudahnya kata bendanya harus tunggal. Of every New England village, right? Without S. Jadi harus jamak dia. Harus tunggal, sorry. Every. Wow, Eric, thank you. Thanks a lot, Eric. Every New England village. Okay, C ya. Yeah, the answer is C. Okay, aman ya. Number 8 ya, easy peasy, right? Okay, let's go on to number 9. Lanjutlah ke number 9. Okay, what do you think? Number 9, everyone. C, allow. Okay. Wow, thank you, newspaper, for the orange heart. Flying swag, B. Okay. Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Awak bono, C. Okay. Baru 3 orang nih yang jawab. Number 9. Yang lain gimana? Ya, D, C, newspaper C, C. Okay, alright. Bella B, okay. Ada tadi beberapa yang jawab B, ada juga yang jawab C. Oke, kita cek B dan C ya. Some of the regulations. Oke, Gonza B juga. Some of the regulations that bind US institutions allows. Oke, kita cek ya. Subjeknya apa sih? Ini kan ada bentuk quantity nih, expression of quantity. Kalau ada expression of quantity seperti ini, some of the, all of the, most of the, maka subjeknya adalah objeknya sesudah kata quantity-nya. Sesudah quantity ada
The regulations. Nah, ini subjeknya. Regulationsnya jamak, ingat ya, subjeknya jamak. Kemudian sesudahnya ada that, ada connector that bind. Oke, that ini kan konektor, sesudahnya ada bind. Bind itu kan verb, right? That bind berarti that ini konektor dan subject at the same time, ya kan? Berarti gini, that ini adalah konektor dan dia konektor dan juga berfungsi sebagai subjek juga at the same time. Itu terus verbnya bind. Nah, supaya kita tahu si that ini tunggal atau jamak, kita lihat dulu that di sini menggantikan siapa? That di sini menggantikan the regulations, right? Some of the regulations that bind, ya, beberapa regulation yang that bind, berarti that ini menggantikan si the regulationsnya. Maka that di sini jamak, karena regulationnya kan jamak nih. Maka that ini jamak, plural, right? Plural. Maka verb bind itu udah benar. Verb bindnya kan bentuk plural, tidak ditambahkan s. Verb one yang without s. So, yang B itu udah oke. Bind itu benar. Terus, nah, kita belum ketemu kan? Belum ketemu verb untuk si the regulations. Karena bind tadi adalah verb untuk that. Oke? Bind adalah verb untuk that, bukan untuk the regulations. Ya, kita belum ketemu verb untuk regulations. Verb untuk regulations yang mana? Some of the regulations that bind US institutions allows. Nah, allows ini adalah verb untuk si the regulations. The regulationsnya jamak, sementara di sini allows-nya bentuk verb one yang plus s, nggak bisa. Bentuk verb one yang plus s, bentuk verb one yang plus s ini, bentuk verb one yang plus s untuk subjek tunggal. Sementara subjeknya jamak, the regulations. Right? Maka yang salah yang C. Gitu. Oh, aku pikir reduce, Miss. Kalau reduce harusnya that-nya hilang juga, right? Kalau di reduce harusnya that-nya hilang juga, jadinya binding gitu. Gitu, kalau reduce clause itu misalnya that-nya dihilangin, bind-nya jadi binding. Some of the regulations binding gitu. Binding US institutions allows. Gitu dia kalau bentuk reducing. Iya. Harusnya apa, Miss? Harusnya nggak pakai S dong. Allows S-nya dihilangin ya. Nah, allows S itu kan allows itu kan plus S. Gitu. Sorry. Itu subjek tunggal. Sementara ini kan subjeknya nih regulations ada akhir S. Maka bentuk jamak dari allows adalah allow aja without S. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut. Aman ya, udah ya, number 9. Oke, number 10 kelihatan nggak? Atau perlu dinaikin ya? Nah, coba. Di room live udah jawab thread, oke, yang A 10A, oke, newspaper A, flying swag A, any A, threaded newspaper, alright. Liza C, oke, ada yang jawab C, boleh. Oke, kita cek ya, number 10. In angioplasty, a catheter is thread. Dari situ aja kan udah ketahuan dia salah. Is through an artery and guided. Ya, ini kan ada
to be, right? Ada to be. Terus di sini ada N. Ya, jadi dia 2 kali salah sebenarnya si thread ini. Yang salah yang A. Ya, yang A. Dia 2 kali salah. Pertama dia nggak paralel sama guided, right? Harusnya kan is threaded through an artery and guided gitu. Threaded, guided. Terus yang kedua, ini kan ada to be. To be sesudahnya, kalau dia diikuti kata kerja, maka kata kerjanya either verb ing or verb 3, sementara thread adalah verb 1. Nggak bisa. Ya, so the answer is A. Dari mana-mana dia udah kelihatan salahnya. Ya, the answer is A. Harusnya is threaded through an artery and guided gitu. Dia udah nggak paralel sama guided, terus sesudah is ada tuh, sudah to be is, malah dia verb 1, nggak bisa. Ya, kalau to be itu sesudahnya ada kata kerja, maka kata kerjanya harus verb ing atau verb 3. Oke, kita udah bahas soal TOEFL review exercise-nya. Nah, jadi itu tadi adalah review exercise skill 1 sampai 20. Ya, semua skill yang udah kita pelajari.